Angin dingin berhembus melewati hutan lebat di kaki gunung, di sebuah pondok sederhana yang dikelilingi oleh pepohonan rindang. Hiduplah Dayang Sumbi, seorang wanita cantik yang dikenal karena kebijaksanaan dan kecantikannya yang tak tertandingi. Namun, di balik keanggunannya, ia menyimpan rahasia yang tak seorang pun tahu, rahasia tentang seorang anak yang dikutuk oleh takdir. Dayang Sumbi, yang merasa terasing dari dunia setelah tragedi masa lalu, memutuskan untuk menjalani hidup dalam keheningan. Suatu malam, ketika ia sedang menenun di bawah cahaya bulan, benangnya jatuh ke lantai. Dengan spontan ia berseru, "Siapapun yang mengambilkan benang ini untukku, jika ia laki-laki, akan kujadikan suamiku." Tanpa diduga, seekor anjing bernama Tumang, yang merupakan perwujudan makhluk gaib, mengambilkan benang tersebut. Sesuai sumpahnya, Dayang Sumbi menikah dengan Tumang dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani, tetapi ia tak tahu siapa ayah kandungnya. Ketika ia mencapai usia remaja, Dayang Sumbi menyuruhnya pergi berburu untuk membawa pulang daging. Dalam petualangannya, ia membawa Tumang, anjing yang selalu setia menemani. Namun, saat perburuan, Sangkuriang kehilangan kesabaran ketika Tumang menolak mengejar rusa yang ia bidik. Dalam amarahnya, ia membunuh Tumang tanpa sadar bahwa itu adalah ayahnya. Saat Sangkuriang kembali membawa hati Tumang sebagai persembahan, Dayang Sumbi terkejut dan murka. "Apa yang telah kau lakukan?" teriaknya dengan penuh kepedihan. Ketika kebenaran terungkap, Dayang Sumbi tak bisa menahan amarahnya. Ia memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi hingga meninggalkan bekas luka, lalu mengusirnya dari rumah mereka. Dengan hati yang hancur, Dayang Sumbi memohon kepada para dewa agar memberinya keabadian, agar ia tak menua, berharap suatu hari dapat menebus kesalahannya kepada putranya. Para dewa mengabulkan permintaannya, tetapi mereka juga memperingatkannya bahwa kutukan yang telah dimulai tidak akan mudah dipatahkan. Sementara itu, Sangkuriang melarikan diri ke hutan, membawa luka di kepala dan hatinya. Ia tumbuh menjadi pemuda gagah, penuh dengan tekad, namun tanpa menyadari bahwa takdir akan mempertemukannya kembali dengan ibunya dalam cara yang tak terduga. Tahun-tahun berlalu, dan hutan yang menjadi saksi atas masa kecil Sangkuriang kini menjadi rumah bagi pemuda gagah itu. Tanpa ingatan yang jelas tentang masa lalunya, ia menjelajahi dunia dengan keberanian dan ketangkasan. Dalam perjalanannya, ia menaklukkan berbagai rintangan dan menjadi seorang pemburu yang dihormati. Namun, hatinya selalu dipenuhi kehampaan, seolah ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang belum ia pahami. Suatu hari, Sangkuriang menemukan dirinya di sebuah lembah indah yang penuh dengan bunga liar. Di sana, di bawah naungan pohon besar, ia bertemu seorang wanita anggun yang sedang duduk memintal benang. Wanita itu adalah Dayang Sumbi yang tetap muda karena anugerah para dewa. Sangkuriang terpesona oleh kecantikan wanita itu tanpa mengetahui bahwa ia adalah ibunya sendiri. Mata mereka bertemu, dan Dayang Sumbi merasakan ada sesuatu yang familiar tentang pemuda itu. Namun, ia tidak mengenali Sangkuriang sebagai putranya karena waktu telah menghapus ingatan tentang wajah anak yang ia usir bertahun-tahun lalu. Ketika Sangkuriang mendekat, ia berkata dengan penuh hormat, "Nona, pemandangan ini indah, tetapi kehadiranmu lebih indah dari apapun yang pernah kulihat." Dayang Sumbi tersenyum tipis. Hatinya tergetar oleh kata-kata pemuda itu. "Terima kasih atas pujianmu, wahai pemuda gagah. Apa yang membawamu ke tempat ini?" "Aku hanyalah seorang pengembara, mencari makna di dunia ini," jawab Sangkuriang. Suaranya penuh ketulusan. Dalam percakapan itu, mereka berbagi cerita tentang hidup mereka. Tanpa disadari, hubungan mereka semakin dekat. Sangkuriang
akhirnya jatuh cinta pada Dayang Sumbi, dan ia memintanya untuk menjadi istrinya. Dayang Sumbi yang terpesona oleh keberanian dan ketampanan pemuda itu hampir saja setuju. Namun, saat ia melihat bekas luka di kepala Sangkuriang, kenangan lama tiba-tiba menyeruak. Ia menyadari bahwa pemuda itu adalah putranya sendiri. Dengan hati yang diliputi kebingungan dan ketakutan, Dayang Sumbi berusaha menyembunyikan kebenaran. Ia tahu bahwa pernikahan ini tidak boleh terjadi, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana menghentikannya tanpa membangkitkan amarah Sangkuriang. Dalam hatinya, ia memohon kepada para dewa untuk memberinya petunjuk. Dayang Sumbi tahu ia harus menemukan cara untuk menghentikan rencana pernikahan tanpa mengungkapkan kebenaran yang memilukan. Setelah malam panjang merenung, ia memutuskan untuk mengajukan syarat yang mustahil dipenuhi oleh Sangkuriang. Pagi berikutnya, dengan senyum lembut yang menyembunyikan kegelisahannya, ia berkata, "Wahai pemuda gagah, aku akan menerimamu sebagai suamiku, tetapi hanya jika kau mampu memenuhi 2 permintaanku." Sangkuriang, penuh keyakinan, menjawab, "Katakanlah, Nona, tidak ada permintaan yang terlalu besar untuk membuktikan cintaku padamu." Dayang Sumbi menahan napas sebelum mengutarakan syaratnya. Pertama, kau harus membuatkan sebuah bendungan besar untuk menahan aliran sungai. Dan kedua, kau harus membangun sebuah perahu raksasa. Semua itu harus kau selesaikan sebelum fajar menyingsing. Sangkuriang tersenyum, tidak gentar sedikit pun. "Permintaan itu akan kupenuhi, meski tampaknya mustahil bagi orang biasa." Dengan penuh semangat, ia segera memulai pekerjaannya. Ia memanggil bantuan dari makhluk-makhluk gaib yang ia kenal selama perjalanannya, dan bersama-sama mereka mulai bekerja di bawah kegelapan malam. Dayang Sumbi dari kejauhan mengamati pekerjaan Sangkuriang dengan cemas. Ia tidak menyangka bahwa pemuda itu memiliki kekuatan luar biasa dan bantuan dari dunia gaib. Saat malam semakin larut, bendungan besar mulai terbentuk dan perahu raksasa hampir selesai. Waktu terasa bergerak terlalu cepat bagi Dayang Sumbi, dan ia tahu bahwa jika ia tidak bertindak, syarat yang ia pikir mustahil akan terpenuhi. Dalam keputusasaan, ia memohon kepada para dewa untuk membantunya. Mendengar doanya, para dewa mengabulkan permintaannya. Mereka menciptakan ilusi fajar dengan menyebarkan cahaya merah di ufuk timur dan memanggil ayam-ayam untuk berkokok lebih awal. Sangkuriang yang sedang memasang papan terakhir pada perahu terkejut mendengar kokokan ayam. Ia menoleh ke langit dan melihat semburat merah yang ia anggap sebagai tanda fajar. Dengan amarah yang membara, ia menyadari bahwa ia telah gagal memenuhi syarat itu. "Tidak mungkin," teriaknya. Suara gemuruhnya mengguncang hutan. Sangkuriang berdiri mematung. Matanya menyala dengan kemarahan yang sulit dikendalikan. Ia merasa dikhianati oleh alam dan waktu. Seolah-olah seluruh dunia bersatu untuk menggagalkan upayanya. Bendungan besar yang ia bangun dengan kerja keras kini menjadi simbol kekalahannya. Sementara perahu raksasa yang hampir selesai berdiri kokoh di tanah seperti ejekan bisu. Dayang Sumbi mengamati dari kejauhan. Hatinya dipenuhi rasa bersalah yang bercampur dengan kelegaan. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan pernikahan yang terlarang. Namun, ia tidak menyangka bahwa tindakan itu akan memicu amarah yang begitu besar dari Sangkuriang. Dengan kekuatan luar biasa yang dimilikinya, Sangkuriang menghancurkan bendungan yang baru saja ia bangun. Air dari sungai mengalir deras, membanjiri lembah dan menyapu segala yang ada di jalannya. "Semua ini sia-sia," teriaknya dengan suara menggema. Ia kemudian berbalik menuju perahu raksasa yang belum selesai. Matanya penuh dendam. Dayang Sumbi yang kini berdiri tidak jauh dari tempat itu mencoba menenangkan Sangkuriang. "Wahai pemuda, hentikan amarahmu. Takdir tidak berpihak padamu.
kali ini. Terimalah kekalahan ini dengan hati yang lapang, katanya dengan suara lembut, meski hatinya diliputi ketakutan. Namun, Sang Kuryang tidak mendengarkan. Ia merasa dikhianati oleh wanita yang ia cintai. Dengan kemarahan yang memuncak, ia menendang perahu raksasa itu hingga terbalik. Perahu tersebut jatuh dengan keras, menciptakan guncangan besar yang membuat tanah bergolak. Dalam sekejap, perahu itu berubah menjadi sebuah gunung yang menjulang tinggi. Dayang Sumbi hanya bisa menatap dengan perasaan hancur. Ia tahu bahwa hubungan mereka telah berakhir selamanya. Ia berlari menjauh, meninggalkan Sang Kuryang yang masih berdiri di tengah kehancuran yang ia ciptakan. Gunung yang terbentuk dari perahu itu kemudian dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu, yang dalam bahasa Sunda berarti perahu yang terbalik. Keindahan alamnya yang megah menjadi saksi bisu dari sebuah kisah cinta yang tragis dan penuh amarah. Setelah perahu raksasa itu berubah menjadi gunung, Dayang Sumbi melarikan diri ke hutan yang lebat, meninggalkan Sang Kuryang yang masih dikuasai amarah. Hatinya remuk, tetapi ia merasa tidak memiliki pilihan lain. Ia tahu bahwa cinta mereka tidak mungkin terwujud. Hutan yang gelap menjadi tempat persembunyiannya, tempat ia mencoba menenangkan hatinya yang terluka. Di sisi lain, Sang Kuryang tetap berdiri di kaki gunung yang baru terbentuk itu. Ia memandangi karyanya yang kini menjadi simbol kegagalannya. Perlahan, rasa marahnya mulai digantikan oleh kesedihan yang mendalam. Mengapa dunia begitu kejam padaku? Gumamnya. Suaranya melemah seiring dengan jatuhnya air mata yang sulit ia tahan. Hari demi hari berlalu, tetapi luka di hati mereka tidak juga sembuh. Dayang Sumbi memilih hidup menyendiri di hutan, memohon kepada para dewa untuk melindunginya dari pertemuan dengan Sang Kuryang. Ia menghabiskan waktunya dalam keheningan, mencoba menerima kenyataan yang pahit. Sementara itu, Sang Kuryang terus berkeliaran di sekitar gunung. Ia tidak bisa melupakan Dayang Sumbi, dan rasa cintanya berubah menjadi obsesi yang menghantuinya. Namun, ia juga sadar bahwa apa yang ia inginkan tidak akan pernah menjadi kenyataan. Dalam setiap langkahnya, ia merasakan penyesalan yang mendalam atas apa yang telah terjadi. Dewa-dewa yang mengamati perjalanan mereka merasa iba. Untuk mencegah kehancuran lebih lanjut, mereka memutuskan untuk mengubah Dayang Sumbi menjadi seorang dewi. Dengan kekuatan mereka, Dayang Sumbi diangkat ke kahyangan, jauh dari dunia manusia dan dari jangkauan Sang Kuryang. Namun, bahkan sebagai dewi, Dayang Sumbi tidak bisa melupakan putranya. Dari atas kahyangan, ia sering memandangi Gunung Tangkuban Perahu, mengingat kisah cinta tragis yang membentuknya. Ia merasa bahwa gunung itu menjadi pengingat abadi akan cinta dan penyesalan mereka. Sang Kuryang yang kini hidup sendirian terus berkelana di sekitar gunung. Setiap malam, ia menatap bintang-bintang, berharap menemukan tanda dari Dayang Sumbi. Namun, ia tidak pernah menemukannya, dan rasa kesepiannya hanya semakin dalam. Gunung itu menjadi satu-satunya saksi dari rasa cinta dan kehilangan yang tidak pernah hilang dari hatinya. Waktu berlalu, dan kisah tentang Dayang Sumbi serta Sang Kuryang menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Gunung Tangkuban Perahu tetap berdiri megah, sebuah monumen alam yang menyimpan cerita cinta tragis dan pengorbanan. Bentuknya yang menyerupai perahu terbalik menjadi pertanyaan abadi bagi mereka yang tidak mengetahui asal-usulnya. Penduduk setempat percaya bahwa gunung itu memiliki kekuatan magis. Mereka sering datang untuk berdoa di sekitar kaki gunung, memohon perlindungan dari Dayang Sumbi yang kini dianggap sebagai dewi penjaga. Di tengah kabut yang menyelimuti gunung, beberapa orang mengaku
pernah melihat sosok wanita cantik berpakaian putih melayang di antara pepohonan. Mereka percaya itu adalah Dayang Sumbi, menjaga tempat yang menjadi kenangan abadi. Kisah hidupnya, Sang Kuryang, meskipun telah lama tiada, tetap hidup dalam cerita rakyat. Namanya sering disebut sebagai simbol dari keberanian, ambisi, namun juga ketidakmampuan menerima kenyataan. Para orang tua memperingatkan anak-anak mereka agar tidak mengikuti jejak Sang Kuryang yang melawan takdir, karena itu hanya akan membawa kehancuran. Di sisi lain, kisah ini juga mengajarkan pentingnya cinta yang tulus dan pengorbanan. Dayang Sumbi, meskipun terluka, memilih untuk melindungi tatanan dunia dengan menghentikan hubungan yang tidak seharusnya terjadi. Ia dianggap sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan, meskipun pilihannya membawa rasa sakit yang tak berkesudahan. Gunung Tangkuban Perahu kini menjadi tempat wisata yang ramai dikunjungi. Orang-orang dari berbagai penjuru datang untuk menikmati keindahan alamnya dan mendengar legenda yang menyertainya. Bentang alam yang indah, kawah yang berasap, dan udara pegunungan yang sejuk menjadi daya tarik tersendiri. Namun, di balik semua itu, ada rasa haru yang selalu menyertai setiap langkah mereka yang tahu kisah gunung ini. Di pagi hari yang tenang, kabut sering melingkupi puncak gunung, menciptakan suasana mistis yang seolah-olah mengingatkan pengunjung akan kehadiran Dayang Sumbi dan Sang Kuryang. Beberapa orang mengklaim mendengar suara-suara samar dari gunung itu, seperti gumaman angin yang menceritakan kembali kisah cinta mereka yang tragis. Gunung Tangkuban Perahu tidak hanya menjadi saksi bisu dari cinta yang terlarang, tetapi juga sebuah pengingat bahwa manusia, meskipun kecil di hadapan alam semesta, memiliki kekuatan untuk meninggalkan warisan yang abadi. Kisah ini terus hidup, menjadi bagian dari budaya dan hati masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai cinta, pengorbanan, dan kebijaksanaan.